Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada acara media briefing hari ini terkait rencana penjualan saham atau initial public offering IPO atau juga swastanisasi Pertamina Geothermal Energy atau PGE, anak perusahaan Pertamina yang saat ini 100% sahamnya adalah milik negara, meskipun statusnya berubah dari anak-anak menjadi cucu, tapi cara perubahannya sebetulnya adalah rekayasa. Nah, intinya acara ini kita adakan untuk menyatakan sikap, ya, terutama menyatakan sikap kepada pemerintah bahwa kita menolak rencana penjualan saham tersebut. Kita punya banyak alasan, segudang alasan, sambil juga bisa menunjukkan, ya, motif dibalik rencana IPO yang diusung oleh pemerintahan Jokowi. Yang paling depan itu dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Jadi acara ini pada dasarnya kita adakan dalam rangka untuk menyatakan sikap penolakan IPO PGE, dan nanti akan disusul juga dengan sejumlah anak-anak usaha Pertamina lainnya. Juga acara ini kita selenggarakan baik melalui media briefing di tempat ini, kita juga mengadakannya melalui Zoom dan juga sejumlah kanal YouTube teman-teman seperjuangan. Jadi karena itu acara ini juga bisa diikuti secara online. Tujuannya supaya masyarakat juga paham. Jadi kalau diajak nanti untuk bersama-sama melakukan penolakan IPO PGE, itu sudah paham kenapa nolak. Dan saya kira kalau kita concern dengan konstitusi, kedaulatan negara, ketahanan energi, keinginan untuk membeli atau untuk bisa mendapatkan energi murah, maka memang rakyat sudah sepantasnya menolak rencana IPO PGE tersebut. Nah, pada hari ini kami sudah menyebar undangan dan sudah menyebutkan sejumlah pembicara yang nanti masing-masing bicara sekitar 5-10 menit, ya, tidak lama-lama, karena memang kita sudah satu suara. Kita intinya tadi, saya ulang, kita menolak dengan tegas rencana IPO PGE. Karena itu Presiden Jokowi kita tuntut untuk segera memerintahkan Erick Thohir membatalkan rencana IPO PGE. Itulah sikap kita secara menyeluruh dalam undangan yang disebutkan siapa-siapa pembicaranya. Nah, nanti setelah pembukaan ini saya akan serahkan langsung ke Prof. Sri Edi Suasono. Tapi sebelum beliau bicara, saya ingin mengingatkan bahwa dulu ada rencana penjualan saham anak perusahaan Pertamina Gas kalau tidak salah di 2011, waktu presidennya masih Pak SBY. Nah, kami dari IRES bersama-sama dengan Serikat Pekerja Pertamina atau Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB), ya, dan juga Prof. Sri Edi waktu itu hadir. Kita menyatakan sikap menolak, dan alhamdulillah Pak SBY waktu itu mendengar tuntutan kita membatalkan IPO tersebut. Nah, apakah Pak Jokowi nanti sikapnya sama dengan Pak SBY, mendengar suara rakyat? Ya, kita tunggu saja, ya. Jangan sampai nanti Pak Jokowi bilang pro rakyat tapi akhirnya pro oligarki. Nah, tidak kita inginkan seperti itu. Jangan hipokrit, ya. Jangan bilang bela rakyat tapi yang dibela malah oligarki. Itulah saya kira pengantar. Berikutnya saya serahkan kepada Pak Prof. Sri Edi untuk menyampaikan sikap dan aspirasinya. Kami persilakan. Saya sangat menghormati
dan mengapresiasi IRES yang selalu ada di garis depan untuk membela kepentingan bangsa dan negara, khususnya berkaitan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. IRES sudah menunjukkan sikap yang konsisten dan kali ini menolak, dan saya mendukung penolakan itu. Saya mendukung penolakan itu. Karena begini, ya, banyak yang tidak menyadari bahwa Undang-Undang Dasar 2002 yang berlaku sekarang tidak mempunyai penjelasan. Tetapi saya bicara di Mahkamah Konstitusi beberapa tahun yang lalu, ketika masih ada Prof. Maria sebagai anggota Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi, yang dia juga menyetujui sikap itu. Memang Undang-Undang Dasar yang baru 2002 ini tidak mempunyai penjelasan. Penjelasan dihapuskan. Tetapi untuk pasal-pasal yang tidak dirubah, ya artinya tetap adalah tetap mengandung makna penjelasan Undang-Undang Dasar itu pada Undang-Undang pasal 33. Pasal 33 termasuk 3 pasalnya tidak dirubah. Jadinya artinya tetap. Kalau artinya tetap, berarti tetap mengandung paham demokrasi ekonomi. Jadi di dalam demokrasi ekonomi jelas penjelasannya, hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang. Artinya boleh ada di tangan perusahaan swasta. Yang lain, cabang-cabang yang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus tetap dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara, ya dimiliki oleh negara. Nah sekarang mulai diperanani, dijual. Apa artinya itu? Pemerintah memelihara liberalisme, pemerintah memelihara kapitalisme, dan akhirnya kapitalisme berkuasa di sini. Dan itulah yang disebut konglomerat atau oligark. Itulah bentuk dan wujud dari kapitalisme. Undang-Undang Dasar 45, proklamasi kemerdekaan, sungguhnya kalau kita pahami betul, kita menolak kapitalisme. Kita lihat pembukaan yang tidak dirubah, pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Nah ini kalau begini, kalau harga naik segala macam, harga kebutuhan pokok naik, listrik naik, apapun naik, BBM naik, maka rakyat tidak terlindungi. Ini loh, kita mendirikan pemerintah negara ini, janjinya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Nah, seluruh tumpah darah itu berarti termasuk SDA, sumber daya alam. Sekarang sumber daya alam kita diobrak-abrik, bumi dan air dan segala macam. Bumi, air dan segala macam yang ada di tanah adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan ini tidak diperhatikan, ini diabaikan. Kapitalisme dan liberalisme itu sudah mewarnai sistem ekonomi Indonesia, dan ini bertentangan. Maaf Pak Marwan Batubara, saya menghargai Anda yang selalu ada di garis depan, tapi barangkali sudah saatnya kita bicara sedikit lain. Apa itu? Pernyataan-pernyataan sudah banyak sekali dibuat. Terlalu banyak mungkin pernyataan-pernyataan, termasuk pernyataan kita ini hari menolak. Mungkin saatnya kita harus menyatakan
negara bangsa ini dalam keadaan bahaya. Yang membuat bahaya adalah pemerintah sendiri. Dalam keadaan bahaya kalau pemerintah, presiden tidak bisa menyatakan itu, lalu siapa yang harus menyatakan keadaan bahaya? Harus ada kekuatan masyarakat. Kita mengharap TNI turun tangan. TNI yang dalam sejarah ikut merebut kemerdekaan harus mulai turun tangan. TNI tidak diam. TNI harus membuat pernyataan yang menolak. Barangkali TNI ingat jati dirinya sebagai Sabta Margais, maka TNI harus menegur presiden dan berbuat sesuatu, turun tangan. Istilah saya, ya Mas Edi, ngetok pintu. Kalau pintunya nggak dibuka, ya digranat, ya jebol pintunya. Allahu Akbar. Jadi, Saudara Marwan, saya mendukung penolakan ini. Saya kira saudara-saudara yang datang untuk mendukung kan? Iya, datang untuk mendukung. Coba kita tanya, ada yang datang untuk menolak? Nggak ada. Jauh-jauh kita datang. Oke, Saudara Marwan, dari saya itu. Jadi barangkali sudah saatnya kita memperhatikan bahwa pernyataan-pernyataan tidak pernah digubris oleh presiden, tidak pernah digubris oleh pemerintah, oleh rezim ini. Bahkan menjadi-jadi kapitalisme dan liberalisme dipelihara dan dikasih pupuk biar tambah subur. Ini tidak bisa. Kita harus kembali ke pasal 33. Pasal 33 tidak dirubah dalam undang-undang baru, undang-undang 2002 tidak dirubah. Artinya tetap. Kalau tidak dirubah, artinya tetap. Dengan kata lain, penjelasan mewarnai pasal yang tidak dirubah. Dan pendapat saya ini tidak didukung oleh Profesor Maria yang sempat menjadi anggota Hakim Mahkamah Konstitusi. Sekian, terima kasih. Merdeka! Merdeka! Terima kasih, Prof. Jadi pernyataannya lugas, ya, bahwa karena kondisi negara sudah SOS, begitu ya, Prof. Jadi tidak cukup hanya bikin pernyataan dan rakyat dihimbau untuk melakukan perlawanan. Ya, perlawanannya dalam bentuk apa? Ya, nanti kita bahas. Besok mungkin juga ada perlawanan rakyat yang akan kita lihat di jalanan, insya Allah. Baik, berikutnya saya persilakan Prof. Muktasor. Beliau ini dulu adalah anggota DEN di